Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Ayu Sophia. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berdasarkan angket DCM daftar cek masalah yang saya sebarkan di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Zahra Nelisa SPD MID dan Ibu Jamilah Aini Nasution SPD dan MPD. Nah, di poin pertama di sini saya akan menjelaskan tentang merumuskan rasional, di mana paradigma bimbingan dan konseling dewasa ini lebih berorientasi pada pengambilan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Nah, alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, pemenuhan perkembangan optimal dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus dari pelayanan bimbingan dan konseling. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pengenalan potensi peserta individu merupakan kegiatan urgen awal layanan bantuan. Dan yang kedua itu, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum, di mana dasar hukum ini ada 9. Yang pertama itu pelayanan bimbingan konseling sebagai salah satu pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik, termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 89, nomor 89 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah. Nah, adapun yang ketiga, konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pada bab 1 pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang keempat itu ada pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri, telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam paradigma Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Yang kelima, ada beban kerja guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor pada dasarnya pada pasal 54 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyatakan bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahunnya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan visi dan misi di sekolah tersebut. Visinya adalah berakhlak mulia, unggul, inovatif, berwawasan iptek dan dalam bingkai Islam. Yang misinya itu untuk mencapai misi tersebut, SMK Negeri 5 Banda Aceh mengembangkan misi sebagai berikut, yaitu menumbuhkan kerangka pemahaman, penghayatan, dan pengalaman serta mampu penyampaian pengajaran Islam secara konsekuen, mempersiapkan lulusan yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak karimah. Visi dan misi bimbingan konseling SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh.
Pelayanan bimbingan non-konseling adalah terwujudnya kehidupan manusia yang membahagiakan melalui ketersediaan pelayanan, bantuan, dan pemberian dukungan, pengembangan, dan pengetasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Misinya misi pendidikan yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif, normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan. Yang kedua misinya pengembangan yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik dalam lingkungan sekolah, madrasah ataupun SMA, keluarga dan masyarakat. Yang ketiga misi pengentasan masalah yaitu memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik dengan mengacu pada kehidupan yang efektif. Langsung saja masuk kepada deskripsi kebutuhan profil kelas dari hasil DCM atau daftar cek masalah. Saya tidak mengurutkan daftar cek masalahnya karena saya mengambil persentasenya mulai dari tinggi, sedang, dan rendah. Yang pertama saya akan menjelaskan dari pernyataan 41 yang hampir tidak mempunyai waktu luang untuk bermain. Jumlah responden yang memilihnya adalah 18 orang, presentasinya 1,6%, prioritas tinggi. Nah, di mana bidang layanannya ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan pada bidang pribadi ada 401 yang 401 dan sosialnya ada 299, belajarnya ada 268 dan karirnya ada 153. Di dalam ini termasuk dalam prioritas tinggi. Nah, selanjutnya ada yang sedang dengan nomor urut 116, mudah merasa malu. Ada yang memilih 16 orang, presentasi 1,4% dan itu termasuk kategori sedang. Selanjutnya ada yang rendah, ada nomor urut 28, tidak tahu bagaimana cara menambah beasiswa yang memilih ada 8 orang dengan presentasi 0,7%, termasuk dalam kategori rendah. Adapun profil peserta didik dengan nomor urut 1, kode K3 Muhammad Audrey, jenis kelamin laki-laki, jumlah 107, persentase 48,64. Dan yang kedua ada dengan kode K5 dengan nama Meisya Sulanga Putri, jenis kelamin perempuan, jumlah 106, persentase 48,18. Selanjutnya ada berdasarkan yang paling rendah yaitu Dinda Laina, berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 5, persentase 2,27. Nah, dapat kita ketahui berdasarkan profil kelas dan profil peserta didik dari hasil DCM di atas, permasalahan tertinggi terdapat pada bidang pribadi sebesar 35,77%, diikuti bidang sosial bersebesar 20,42%, bidang belajar sebesar 23,90%, dan pada bidang karir sebanyak 13,64%. Adapun butir masalah yang paling tinggi adalah tentang hampir tidak memiliki waktu luang untuk bermain, yang dipilih oleh 18 orang peserta didik. Yang kedua diikuti oleh masalah tentang saya ingin mempunyai uang sendiri, sebanyak 18 orang peserta didik. Yang ketiga diduduki oleh masalah tentang mengharapkan mendapat beasiswa, sebanyak 16 orang peserta didik. Sementara peserta didik yang paling banyak memilih item masalah adalah Muhammad Audrey dengan butir 107 butir dan Meisya Sulanga Putri 106 butir, Muhammad Bani 97 butir, dan keempat
Yusrawati 81 butir. Peserta didik yang paling sedikit memilih adalah Dinda Laina sebanyak 51 butir. Nah, di dalam rumusan kebutuhan itu ada bidang layanan pribadi dengan nomor 41. Asesmen kebutuhan daftar DCM-nya hampir tidak mempunyai waktu luang untuk bermain. Rumusan kebutuhannya adalah rumusan kemampuan untuk mengatur waktu luang. Nah, selanjutnya ada nomor urut 31. Saya ingin mempunyai uang sendiri. Nah, rumusan kebutuhannya kemampuan untuk mengatur keuangan pribadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan sosial, yaitu dengan nomor urut 116, mudah merasa malu. Rumusan kebutuhannya ialah meningkatkan rasa percaya diri, optimis, dan bersosial. Nah, selanjutnya ada dilarang berpacaran. Nah, rumusan kebutuhannya orang tua ingin anaknya baik-baik saja. Bidang layanan belajar ada nomor 193, sering khawatir kalau mendapatkan giliran. Rumusan kebutuhannya persiapan diri lebih matang. Nah, selanjutnya ada 181, pelajaran di sekolah terlalu berat. Rumusan kebutuhannya menganggap pelajaran itu tidak berat. Nah, selanjutnya ada 166, peraturan sekolah terlalu menekan saya. Rumusan kebutuhannya tidak tertekan dengan peraturan sekolah. Yang terakhir ada karir dengan nomor 203, ingin melanjutkan sekolah tetapi juga ingin bekerja. Rumusan kebutuhannya memperoleh bahan bantuan informasi beasiswa. Dan 208, ingin mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan kebutuhannya memahami potensi dirinya. Seperti itu. Selanjutnya ada rumusan tujuan. Nah, pada bidang layanan pribadi, nomor 41, dengan asesmen kebutuhan hampir tidak mempunyai waktu luang. Rumusan tujuan layanannya adalah peserta didik dan konseling memiliki kemampuan untuk mengatur waktu luang. Seperti itu. Lanjut. Di dalam sosial ada mudah merasa malu. Rumusan rumusan tujuan layanannya, peserta didik atau konseling memiliki rasa percaya diri dalam bersosial. Yang dibelajarnya sering khawatir kalau mendapat giliran. Peserta didik atau konseling mempersiapkan diri untuk mengurangi kekhawatirannya. Dan yang terakhir ada tentang karir. 204, bagiku sukar untuk menetapkan pilihan perguruan tinggi. Peserta didik atau konseling mampu menentukan pilihannya ke depan. Nah, pada komponen layanan ada komponen program. Yang satu ada layanan dasar, dan yang kedua itu ada layanan responsif, dan yang ketiga itu ada layanan peminatan perencanaan peserta individual, dan yang keempat itu ada dukungan sistem, di mana pada layanan dasar ini ada manajemen waktu, mengatur keuangan, menjaga pola hidup sehat, dan itu ada berjumlah 21 dengan proporsi 35%, 35% kali 24 sama dengan 9 jam. Di dalam layanan responsif ini ada 21 jumlah dengan proporsi 35 dan 35 kali 24 sama dengan 9 jam gitu ya. Dan begitu pula dengan layanan peminatan ada 11 jumlahnya dengan proporsi 18,3%, 18,3 dikali 24 sama dengan 4 jam. Di dalam layanan dukungan sistem ada 7, di 7 jumlahnya ada 7 dengan proporsi 11,6% dikali 24 sama dengan 2 jam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan tema atau topik. Nah, di mana pada bidang layanan pribadi ada rumusan kebutuhan tentang kemampuan untuk
mengatur waktu luang. Nah, tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseling memiliki kemampuan untuk mengatur waktu luang, di mana topik atau tema materinya yaitu memanajemen waktu. Selanjutnya ada di sini ada sosial, di mana pada sosial ini meningkatkan rasa percaya diri, optimis dalam bersosial. Peserta didik atau konseling memiliki rasa percaya diri yang bersosial dengan membangun rasa percaya diri. Selanjutnya itu ada belajar. Memiliki persiapan yang matang dalam belajar. Peserta didik atau konseling memiliki persiapan yang matang dalam belajar sehingga siap menghadapi ulangan. Memotivasi belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan action plan, di mana di dalam bidang layanan pribadi ada tujuan layanannya. Peserta didik atau konseling memiliki kemampuan untuk mengatur waktu luang. Nah, komponen layanannya adalah komponen layanan dasar, strategi layanan, bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Pada kelas 11 materinya manajemen waktu dengan menggunakan metode ceramah ataupun diskusi. Media yang saya gunakan adalah slide PowerPoint, InFocus, evaluasinya, proses dan hasil. Equivalence-nya adalah 2 kali 40 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program semester yang A ada persiapan, bidang bimbingan ada bidang bimbingannya itu ada pribadi, sosial, belajar dan karir. Yang pertama itu pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan tujuannya tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Kelas sasarannya adalah kelas 11. Selanjutnya ada layanan BK 1, layanan dasar, yaitu ada bimbingan klasikal, menjaga pola hidup sehat, pemahaman peserta didik, konseling memiliki kemampuan dalam menjaga kesehatan dengan baik. Selanjutnya saya akan membuat RPL, dan RPL ini adalah rencana program layanan bimbingan dan konseling bimbingan klasikal, di mana rencana pelayanan RPL saya bimbingan klasikal semester ganjil tahun 2021 yang menggunakan komponen layanan dasar, bidang layanan sosial, topik atau temanya membangun rasa percaya diri. Kelasnya kelas 11 semester ganjil. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit, di mana tujuan layanan peserta didik atau konseling dapat memahami pentingnya rasa percaya diri. Nah, yang kedua, peserta didik atau konseling dapat memahami ciri-ciri dan manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Yang ketiga, peserta didik atau konseling dapat memahami proses pembentukan rasa percaya diri. Yang keempat, peserta didik atau konseling dapat memahami atau membangun rasa percaya diri. Metode atau alat yang saya gunakan adalah ceramah dan curah pendapat serta tanya jawab. Alat atau medianya adalah LCD, PowerPoint, dan membangun rasa percaya diri. Langkah-langkah kegiatan layanan ini di tahap awal atau pendahuluan. Yang pertama, memberikan salam atau sapa dengan penuh semangat dan keakraban kepada peserta didik. Kemudian mengajak mereka atau peserta didik untuk mengawali kegiatan dengan berdoa.
Dan yang kedua itu adalah guru BK memberikan pengantar singkat tentang tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, membina hubungan dengan baik peserta didik serta membuat suasana kegiatan menjadi lebih semangat, bergairah, diawali dengan ice breaking, mencairkan kebekuan yang ada dalam kelas supaya mereka tidak terlalu tegang ketika menyampaikan sesuatu seperti itu. Di tahap inti, guru pembimbing menanyakan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan tersebut. Apakah siswanya paham atau tidak, atau ada yang perlu ditanyakan seperti itu. Dan peserta didik memperhatikan penjelasan materi yang saya berikan, mengajak peserta didik berdialog interaktif tentang contoh penerapannya. Nah, setelah itu peserta didik memperhatikan mengamati tampilan video yang saya berikan dengan tema membangun rasa percaya diri. Selanjutnya saya mengajak pendapat atau tanya jawab setelah peserta didik melihat tayangan video tersebut. Nah, selanjutnya guru BK dari tahap penutupan, guru BK atau saya mengajak peserta didik melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya guru BK mengajak peserta didik untuk mampu membangun rasa kepercayaan diri. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi layanan yang akan datang dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Selanjutnya, evaluasi proses. Guru BK di sini memperhatikan atau saya memperhatikan proses layanan yang serta melakukan refleksi dari kegiatan layanan klasikal tersebut menggunakan lembar observasi begitu. Selanjutnya, dalam evaluasi hasil, peserta didik mengisi angket evaluasi yang telah mengikuti kegiatan layanan kelas IKAL, antara lain suasana yang dirasakan, pentingnya topik yang dibahas, dan cara penyampaiannya bisa melalui Google Form. Selanjutnya, di dalam tahap terakhir, saya akan menjelaskan inti dari materi yang telah saya sampaikan tersebut. Bagaimana agar rasa percaya diri itu muncul, dan bagaimana dapat mengolah rasa percaya diri itu. Bagaimana agar percaya diri itu bertumbuh kembang dalam diri sendiri maupun di dalam diri siswa tersebut begitu. Dengan adanya rasa percaya diri, kita akan tampil lebih depan gitu. Dengan adanya rasa percaya diri, kita akan mampu bergaul atau bersosial dengan teman-teman kita, baik teman sebaya maupun adik-adik ataupun abang atau kakak seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.